Om Swastiastu, salam rahayu, sarang sinamian. Kembali lagi Daru Pingi Channel Bali hadir kembali. Kali ini Tiang berdoa buat teman-teman saya, saudara-saudara saya yang ada di Jebak Jagat Bali dan Nusantara. Asung Kertewarenugraha, semoga sehat selalu, damai senantiasa di hati, dan situasi semakin membaik. Tetap kita berdoa untuk semuanya, jagat dan seisinya. Salam rahayu. Kali ini Tiang membahas tentang banyak pertanyaan dari saudara-saudaraku semua mengenai apa itu liak, kenapa dan bagaimana. Di zaman modernisasi ini tentunya tidak terkikis dalam mempelajari ilmu liak. Saya bahas dulu asal katanya dari li yak. Li dan ak. Li itu adalah linggih, tempat, wadah. Ak itu adalah aksara, tentunya aksara suci. Jadi liak itu adalah linggih atau ngelinggihang aksara ring angge sarira, atau menempatkan aksara-aksara suci tertentu di dalam tubuh sehingga membangkitkan energi yang ada di badan, menimbulkan panas sehingga keluar sinar, dan juga ketujuh cakra itu akan berfungsi dengan baik. Itulah yang kalau dibedah dari arti apa itu liak. Semoga dalam kali ini Asung Kertewarenugraha kehadapan Ratu Biang Dalam Durga, Ratu Nini, Kakyang Lingsir Gandemayu, Ide Betara Dalam, kelantaran antuk rencang-rencang beliau, dan juga seseorang yang sudah almarhum yang dulu sempat menuturkan hal tersebut, memberikan jalan yang terbaik. Ini hanyalah sebagai edukasi. Liak itu sesungguhnya bagaimana? Nah, ini yang saya bahas. Semoga tercerahkan. Dulu saya bertemu, ini cerita dulu nih, yang terjadi di kehidupan saya sebelum saya menjadi seorang yang miring, yang pada akhirnya balik ke kampung halaman. Ketemulah seorang yang sudah uzur, sudah berumur. Pada suatu hari saya mencari bambu. Di perjalanan saya disetop seorang nenek.
sekitar umur antara 90 ke atas. Akhirnya saya diajak singgah ke gubuknya. Di sanalah beliau menuturkan. Saya pun tidak nyangka ketemu sama beliau itu. Beliau menuturkan tentang kehidupan, tentang ilmu yang digelutinya. Tapi beliau dari kecil sampai dewasa tidak menikah sampai almarhum. Karena semua orang yang mempelajari ilmu liak yang disembah adalah ide Betara Durga. Setelah beliau menuturkan mempelajarinya secara ulet, tekun, akhirnya nenek tersebut mohon kepada beliau di hadapan Ratu Biang Durga. Akhirnya dikasihlah anugerah sampai tingkatan yang paling tinggi. Sangat lama juga prosesnya untuk mempelajari ilmu liak tersebut, sampai beliau diangkat oleh Dewi Durga sebagai kaki tangannya. Istilahnya ratun leak. Nah, begitulah. Nah, setelah itu nenek ini cerita berbagai macam godaan, berbagai macam rintangan, halangan dilalui pelan secara alot. Akhirnya ujian-ujian tersebut dilalui sehingga mendapatkan anugerah yang maha agung. Ahli yang ahlinya, kalau sudah dijuluki dengan ratun leak, adalah ahlinya. Nah, setelah itu nenek itu memberikan sesuatu kepada saya. Saya pun menolak, tetap dipaksa. Dikasih yang baik, yang jelek tidak dikasih. Akhirnya setelah panas seluruh badan, disuruh minum kelungah nyogading atau kelapa yang muda sekali yang berwarna kuning itu. Akhirnya reda panas. Dan saya pamitan mencari bambu. Selang 3 harinya seorang nenek ini meninggal dunia. Sangat sedih saya. Baik sekali. Nenek tersebut menceritakan dia belajar ilmu liak atau pengliakan bukan untuk aji ugig, bukan untuk menyakiti orang lain. Si nenek ini mempelajari ilmu itu untuk sebuah tujuan kehidupan, karena seorang nenek ini sebelumnya tidak tahu tentang menjejahitan atau membuat suatu sarana upacara. Nah, nenek ini belajarlah tentang ilmu liak itu sehingga sampai nasab atau sampai tingkatan tinggi, pintar akhirnya membuat sesajen segala macam, sesajen pengabenan yang tingkat-tingkat tinggi itu upacaranya. Begitulah beliau atau seorang nenek ini menceritakannya. Bukan hanya dipakai untuk menyakiti orang, tapi kalau seorang nenek ini seorang desti yang maha utama atau maha agung, apapun bisa.
dari segi melihat aja bisa menyakiti orang lain tanpa sarana. Jika pakai sarana pun beliau bisa diambil celana dalam yang dituju, atau dalaman, atau bra atau BH, itulah yang dirajah, atau telapak kaki yang sudah menginjak tanah itu aja diambil tanahnya. Seseorang yang dituju itu akan sakit tiba-tiba. Begitulah hebatnya ilmu seorang nenek ini. Akhirnya banyak cerita seperti kalau si nenek ini bilang ada sebuah organisasi di gaib. Nenek ini sebagai ratunya, ada juga asistennya yang mencatat, yang mau belajar, istilahnya paruman. Apapun dikasih tahu sama seorang nenek ini. Saya tidak mau menyebutkan, sudah almarhum. Nah, setelah itu banyak ceritanya tentang ilmu liak yang diselewengkan. Nah, ini yang sangat menarik sekali bagi diri saya untuk menambah wawasan. Ilmu leak itu banyak hal secara instan bisa didapat. Membeli jimat kepada orang yang ahli dalam ilmu pengiwe atau aji wagik. Seseorang yang beli itu entah pakai penglaris, entah pakai penangkap, atau nangkep suami biar tunduk, dan lain sebagainya. Yang lama-kelamaan didasari dengan rasa iri, dengki. Akhirnya apa? Jimat itu energinya masuk ke badan. Secara otomatis dia bisa ngeliak. Kalau ditanya, dia gak ngaku karena dia tidak belajar, tidak menguasai ilmu itu. Tetapi secara tiba-tiba tanpa belajar dia tahu. Itu loh bedanya dengan ilmu liak yang dari tahap 0 sampai tahap tingkat tinggi belajar. Maka dari itu janganlah membeli untuk menyelakai orang lain. Nanti bisa sengsara atma. Itu efeknya. Kenapa sengsara atma? Di saat kita membawa jimat atau memasukkan sesuatu ke badan kita, pada saat umur-umur tertentu yang saatnya untuk ke alam sana, itu tidak bisa. Napas sudah tersendat, udah mau lepas, tapi tetap hidup. Nah, di sana disiksa. Makanya jangan meminum hal-hal tersebut atau membawa untuk menyakiti orang lain. Sengsara atma kita. Nah, di sana. Itulah sebenarnya kenapa orang-orang pendahulu atau orang tua kita melarang kita untuk memasukkan ke badan kita hal-hal negatif tersebut. Semua baik, tetapi tergantung rasa yang membawanya. Jika hal tersebut, jimat itu dibawa dengan baik, hati damai, itu akan bagus energinya sebagai penolak, sebagai pemagar diri. Energi negatif mau masuk, tertolak. Jika sebaliknya, jimat itu yang membawanya emosi, iri hati, dengki, lambat laun ini masuk ini. Karena apa? Dari rasa-rasa emosi itu adalah rasa budekale, sehingga dia berpikiran jengkel tanpa disadari udah sakit orang lain itu. Nah, itulah efeknya. Di zaman modern ini masih banyak yang mempelajari ilmu tersebut, tetapi
saya garis bawahi, kebanyakan dipakai untuk melenceng. Bukan seperti seorang nenek yang diceritakan kepada saya. Beliau atau nenek itu mempelajari untuk suatu tujuan. Belajar ilmu liak untuk membuat sesajen yang lebih fokus. Karena apa? Junjungan atau Dewi Durga akan memberikan. Sehingga tanpa belajar pun dia akan bisa. Karena beliau sudah memberikan wejangan-wejangan tersebut. Kalau yang melenceng itu mengorbankan seseorang untuk menambah ilmunya. Kali ini saya mencoba untuk memanggil beliau, seorang nenek itu. Semoga diizinkan. Saya akan bertanya kepada nenek tersebut yang sudah almarhum. Saya akan tarik dan saya juga akan memohon kepada beliau, semoga dikasih jalan yang baik. Hanya sebagai edukasi. Tapi jangan pakai kesombongan. Ini nawangan ditang ratu penambahan ditang ratu penambahan ditang dalam Durga Subrata Kulen ratu kaki yang saya lagi. Ditang jagi nyelang jebos kami mewaste kirang langgong ditang nas dan merena sinampur pantah nunas wajangan ratu. Kalau saya, ya maaf ini, bukan untuk mediasi saja bisa kita berbincang dengan roh yang sudah meninggal. Kita bisa berbincang dengan roh yang sudah meninggal lewat permohonan juga. Dengan tulus, ikhlas, pasti beliau akan memberikan jalan. Bukan untuk kesombongan atau keangkara-murkaan, tidak. Ini sebagai pembelajaran diri, pituah-pituah beliau yang sudah di alam sana. Semoga kita mendapatkan pencerahan. Kali ini tiang panggil, siapkan kesan dulu. Om Swastiastu. Supra Pakulan sampai Pakulan Ratu Biang dalam Durga. Dari ring Pempadan Ageng dalam Pusabali Agung. Nyelanggalah aja bos diteng jadi ngambil. Dia sudah rawuh nih. Om Swastiastu. Hampura. Saya akan panggil nenek aja ini. Saya tidak mau menyebutkan namanya. Hampura nek. Dumugi ngemolihang genah sane becik. Dia bertanya, kenapa memanggil saya? Ini dulunya cantik nih. Walaupun sudah nenek, kulitnya lembut seperti bayi. Karena ilmunya itu. Karena dalam ilmu penglihakan, untuk mempercantik diri, untuk energik, mengeluarkan aura yang positif.
akan bertanya kali ini. Sapuna piring genah sani mangkin tadi. Nenek ini mendapatkan tempat yang baik di alam sana. Karena di saat nenek ini hidup di jagat ini, dia sangat baik, tidak pernah mengganggu orang lain walaupun dia belajar ilmu liak. Dia memberikan wejangan yang baik, menggunakan ilmunya dengan baik, ringan tangan untuk membantu sesama. Nenek ini mendapatkan tempat atau genah yang baik. Kan begitu, Nek. Manggut-manggut dia. Yeneng dan becek sapunapi, Nek. Jika perbuatan di jagat ini selama hidup tidak baik, bagaimana akibatnya? Sekarang dia menjelaskan. Seakan pakai bahasa Indonesia aja biar lebih mudah mencernai. Suatu contoh ini. Seorang yang belajar ilmu liak dipakai ke kiri atau kiu untuk menyakiti seseorang sampai seseorang itu meninggal. Dia akan tersiksa. Secara nyata hidupnya tidak beraturan, bingung, tidak tenang hatinya, tidak damai. Karena diliputi oleh rasa iri dengki. Nah, di saat dia dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, hari waktu yang ditentukan akan molor. Kan gitu, Nek. Molor dia. Contohnya, hari ini dia meninggal, akan diperpanjang gitu. Walaupun kayak semaput, kayak pingsan, napas saja yang kelebih itu, tapi masih hidup, gak makan, gak minum. Karena apa? Itulah siksaan atma secara sekalik atau nyata. Dan setelah waktu yang longgar habis dan ilmu itu sudah diambil oleh seseorang yang dipercaya, dia baru melepaskan atma, melepaskan badan kasar. Jadi orang yang dikasih itu, yang diturunkan, walaupun disentuh sedikit, ilmu itu sudah masuk. Entah anaknya atau saudaranya, itu akan masuk, yang dipercaya. Secara otomatis yang dikasih itu akan jadi tanpa disadari. Nah, setelah meninggal, di alam sanalah disiksa atma itu. Diaben sebelumnya secara nyata diupacarai. Pailah yang jangkap atau komplit ditaruh lagi di kembulan. Belum tentu orang yang jahat itu melinggih atau megenah ring kembulan. Belum tentu. Dia masih mempunyai karma buruk. Masih dia lontang-lantung katanya. Karena apa? Perbuatan di masa hidupnya itu. Sorga didapatkan dia untuk menyakiti orang, ketawa,
kita tidak tahu karma setelah meninggal lah dia ampun-ampun siksaan. Mau masuk ke Merajaan diusir oleh leluhur, mau ke sana ke saudaranya diusir lagi, lontang lantung ini atma, gak dapat tempat, gak dapat genah. Itu katanya nenek ini bilang. Maka dari itu janganlah berbuat begitu. Siksaan itu memang ada di ini sekali. Kalau di sekali ketawa-ketawa tidak tahu, menyakiti orang, mencemooh orang, menghasut orang, senang dia. Itulah sorga dunia. Tetapi setelah dipanggil di alam sana, di sanalah baru dapat neraka. Siksaan yang luar biasa atma itu. Diusir ke sana, ngungsi di atma itu bisa dihancur atau di pinggir sungai, lontang lantung dia, tanpa arah, tanpa tujuan. Ditolak sama beliau, karena apa? Jahatnya beliau begitu. Karena waktu sudah mepet, ini saya pinjam, saya akan kembalikan dulu. Ingin awgang di tiang ratu, penambah di tiang. Dari dalam durga segera pegelun ratu ini, dari dalam pusat balai agung, sampun di tiang nyelang aja bos, kirang lakung di tiang lunas geng, renesi nampur, mangke di tiang waliang.